saat polisi melakukan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasusnya berdasarkan rekaman CCTV menjelaskan bahwa si Fandi ini mencelupkan Dante sebanyak 12 kali dalam durasi yang berbeda-beda. Yuda Arfandi atau YA merupakan tersangka atas kasus meninggalnya Raden A. Dante Khalif Pramuditya atau Dante. Yuda ditangkap pada Jumat 9 Februari 2024. Lalu, seperti apa sosok Yuda? Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Dante. Sosok Yuda ternyata diketahui berkaitan dengan kasus yang pernah dihadapi oleh pengusaha Putra Siregar. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ada Mereta Ada Cerita. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus meninggalnya seorang anak berusia 6 tahun bernama Dante, yang juga merupakan anak dari salah satu aktris dalam negeri yang bernama Tamara Tiasmara. Sebuah kasus atau sebuah musibah bahwa Dante ini kehilangan nyawanya saat dia berenang. Tapi publik ini juga merasa bahwa banyak sekali tanda-tanda dalam kasusnya Dante ini. Apakah benar ini adalah sebuah kasus kecelakaan atau sebuah konspirasi? Dan langsung aja kita bahas kronologinya, orang-orang yang terlibat dan hal-hal janggal apa aja dalam kasus ini. Mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, penting dulu kita membahas siapa sih orang tua dari Dante ini. Dan Dante ini terlahir dari seorang wanita bernama Tamara Tiasmara yang merupakan aktris dalam negeri. Tamara Tiasmara ini guys adalah seorang aktris sinetron yang memainkan banyak judul sinetron. Tapi emang basicnya dia itu bukan sebagai pemeran utama, makanya mungkin namanya Tamara ini kurang familiar. Sedangkan ayahnya Dante ini adalah seorang DJ internasional yang bernama Angger Dimas. Nah, tapi sebenarnya Tamara sama Angger Dimas ini sudah tidak bersama lagi, alias mereka ini sudah berpisah sejak Dante berusia 3 tahun. Nah, Tamara ini seringkali memposting atau menunjukkan aktivitas-aktivitas bersama si Dante ini. Dan betapa sayangnya dia mencoba untuk menjadi ibu tunggal untuk Dante. Salah satu aktivitas yang sering kali Dante lakukan ini seperti menjadi hal lumrah, yaitu berenang. Maka kasus ini menjadi kasus yang lumayan mengejutkan pada tanggal 27 Januari 2024 kemarin. Sesuatu yang sulit banget untuk diduga terjadi pada hari itu. Tamara yang sekarang udah gak bersama lagi sama ayahnya Dante, ini memiliki kekasih baru yang bernama Yuda Arfandi atau dikenal dengan nama Fandi. Nah, Fandi dan Tamara itu membuat sebuah rencana bahwa hari itu mereka ini merencanakan untuk berenang bersama-sama di sebuah kolam renang yang terletak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, emang plannya di hari itu tuh emang berenang bersama-sama, tapi si Tamara ini ternyata masih punya schedule syuting gitu loh. Akhirnya Tamara pun cuma mengantarkan Dante ini ke rumahnya Fandi agar bisa bermain-main dulu sama Fandi gitu ya. Sebelum akhirnya selesai Tamara syuting, mereka kan rencananya mau berangkat bareng-bareng nih ke kolam renang. Tapi setelah si Dante ini diantarkan ke rumahnya si Fandi itu, nggak lama kemudian dia tuh kayak nggak sabar untuk berenang gitu loh. Dia langsung telepon aja ke mamanya. Si Dante itu bilang ke mamanya, "Mah, aku boleh nggak berenang duluan?" gitu kan. Terus akhirnya si Dante pun pergilah bersama Fandi ke kolam renang. Dan dari rencananya Tamara akan menyusul ke kolam renang. Nah, nggak lama kemudian sekitaran jam 5 sore Tamara ini mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa Dante ini mengalami kecelakaan di kolam renang. Yang dimana si Dante ini mendapatkan pertolongan pertama karena tenggelam. Dalam percakapan telepon itu, Tamara itu langsung minta bahwa Dante dibawa ke rumah sakit. Dan karena Dante dibawa ke rumah sakit, Tamara yang tadinya mau ke kolam renang akhirnya putar balik langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana katanya Tamara ini udah ngelihat anaknya itu udah terbaring lemah dan EKG-nya menunjukkan bahwa jantung Dante ini sudah tidak lagi berdetak. Tapi pada saat itu
Dante juga sempat dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan lagi-lagi begitu dicek jantungnya sudah tidak berdetak. Dokter pun juga udah berusaha nih untuk menyedot air dari lubang hidungnya si Dante, tapi udah nggak ada air lagi yang keluar dari tubuhnya si Dante karena pas di kolam renang itu pun dia sudah muntah-muntah kayak gitu. Dan pada akhirnya dokter pun juga menyatakan bahwa nyawa Dante sudah tidak bisa diselamatkan. Pihak kepolisian pada saat itu ingin melakukan otopsi langsung, namun ternyata ide itu tuh langsung ditolak sama pihak keluarganya. Akhirnya sehari kemudian pada tanggal 28 Januari Dante pun dimakamkan. Tapi guys, setelah Dante dikubur pun prosesnya kan masih berjalan nih. Dan mulai muncullah pertanyaan-pertanyaan dari publik, dari pihak keluarga dari ayahnya Dante dan keluarganya. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Februari 2024, tim forensik rumah sakit melakukan ekshumasi alias jasadnya si Dante ini dikeluarkan lagi dari liang kuburnya dan akhirnya dilakukan autopsi. Nah, masuk dalam proses autopsi ternyata ada hal yang aneh banget dan janggal pastinya ketika diotopsi. Ditemukannya bahwa di sekujur tubuh si Dante ini banyak bekas gigitan. Dan enggak cuma bekas gigitan tapi lebam-lebam dari bekas gigitan. Hal ini langsung dijawab nih sama Tamara. Dia tuh ngomong waktu itu Dante di IGD aku gigitin semuanya, sebadannya aku cubit semuanya biar ada respon niat hatinya agar membangunkan si Dante, agar Dante ini merespon apa yang dilakukan ibunya seperti itu. Nah, statement ini yang barusan itu cukup menumbuhkan sebuah spekulasi kejanggalan yang nanti akan kita bahas. Tapi ngomongin masalah kejanggalan, ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya semakin ramai dibahas di media sosial. Yang pertama adalah pertanyaan, bagaimana Dante bisa tenggelam ketika Dante diketahui bisa berenang dan juga ditemani atau diawasi oleh orang dewasa. Berdasarkan keterangan dari Tamara guys, Dante ini katanya emang suka berenang, bahkan sudah dilesin berenang dari usia 6 bulan. Dan ketika dia udah besar, Dante ini pun udah gak mau cuma berenang di kolam-kolam cetek kayak gitu, karena dia ini udah merasa bisa berenang, akhirnya pengennya cuma di kolam dalam. Tapi anehnya menurut kakeknya Dante, ayahnya dari Angger Dimas ini, Dante itu cerita sama kakeknya bahwa dia itu nggak suka berenang. Dan dia ngomongin itu berkali-kali. Selain itu, Angger Dimas pun juga menceritakan bahwa sebulan terakhir Dante itu cerita sama papanya bahwa dia itu udah nggak mau berenang. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu sama saya bulan ini memang nggak mau berenang. Bapak, kakak udah gak mau berenang lagi. Nah, pertanyaannya, pernyataan ini membuat banyak orang itu bertanya-tanya apakah Dante itu ngomong gitu karena masih anak kecil ya, jadi ngomongnya emang agak kesana kemari, agak dirubah kayak gitu, atau dia lagi gak mood berenang aja, atau memang dia ini memiliki semacam trauma atau feeling gitu loh, bahwa sesuatu yang buruk ini akan terjadi di kolam renang. Next, yang kedua, ada luka gigitan pada jenazah Dante. Kalau kalian ingat, mamanya Dante, Tamara itu bilang dia ini menggigit sekujur tubuhnya Dante untuk mencoba membangunkan anaknya. Anehnya, kalau orang yang udah meninggal kayak gitu, kalau digigitin atau dicubit itu nggak mungkin muncul lah bekas lebam karena darah itu kan sudah tidak mengalir lagi ketika sudah meninggal. Dan diketahui bahwa Dante ini kehilangan nyawanya ini saat on the way atau menuju ke rumah sakit dari kolam renang. Kalau dia digigitin di rumah sakit, kecuali dia digigit atau pada saat itu masih hidup, mestinya tidak ada bekas lebam di sekujur tubuhnya. Tapi ada satu tweet yang menjelaskan kayak gini guys. Masih bisa biru keunguan kok meskipun sudah meninggal. Kalau jenazah dicubit bakal ngumpul di situ tempat namanya pooling, lalu kulit bisa berubah jadi ungu, tanpa dicubit juga bisa ungu, namanya livor mortis. Kejanggalan berikutnya adalah mama Dante menolak untuk melihat CCTV. Diketahui bahwa Tamara setelah kejadian itu tidak memeriksa CCTV dengan alasan masih berduka.
Menurut banyak orang, ini cukup aneh ya, karena sesuatu kejadian yang di luar nalar atau di batas normal terjadi dengan orang-orang sekitar kita atau orang-orang tercinta, pastinya kita mau penjelasan atas apa yang terjadi walaupun ini mungkin berdasarkan ketakutan atau traumanya. Tapi nggak sedikit orang yang merasa bahwa mungkin saja dia ini mencoba untuk menutup-nutupi apa yang terjadi. Orang-orang ini juga menyoroti postingan-postingan yang dia lakukan di hari meninggalnya yang dirasa ini sangat cukup janggal ya. Seperti terus memposting tentang genosida Palestina. Padahal dia ini ada di kondisi yang sangat-sangat rapuh, kalut, dan kacau. Pertanyaan-pertanyaan akan mamanya Dante yang nggak mau lihat CCTV akhirnya pun mengalir menjadi pertanyaan-pertanyaan lain guys. Seperti siapa sebenarnya orang yang menemani Dante pada saat itu? Fandi, sang kekasih Tamara, dicari, dia tidak pernah post di media sosial Tamara. Bahkan orang-orang yang menargetkan salah satu sahabatnya Tamara. Setelah dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan oleh pihak berwajib, polisi ini mendapatkan rekaman CCTV dari kolam renang di mana Dante ini berenang hari itu. Akhirnya CCTV ini diekspos ke publik, semua orang tuh terkaget melihat Fandi, kekasihnya Tamara ini, seorang laki-laki dewasa berulang kali menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Kepalanya didorong ke bawah air dan mencoba menutupi kejadian ini. Kalau misalnya kalian nonton video yang sudah beredar itu, nggak jauh dari Fandi dan Dante, ada seorang anak perempuan duduk di situ. Yang akhirnya diketahui ternyata anak dari Fandi sendiri. Diketahui juga bahwasanya si Fandi ini ternyata sudah pernah memiliki hubungan pernikahan bersama wanita lain. Wanita lain itu bernama Vanessa. Walaupun dalam informasi terakhir mereka ini tidak bersama lagi dengan perempuan yang dinikahinya, dalam video ini tetap berdasarkan dari rekaman CCTV yang cukup jelas itu, Fandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal UU Perlindungan Anak hingga pasal pembunuhan berencana. Sampai hari ini polisi masih memeriksa motif kejahatan dari ini. Tapi guys, setelah dilakukan penangkapan pun adik dari Fandi ini sempat ngepost bahwa dia ini enggak mungkin menghabisi Dante karena Fandi dan Dante ini sudah sering kali bermain bersama. Bahkan adiknya Fandi ini juga menunjukkan video momen kebersamaan mereka. Walaupun postingan itu juga akhirnya diserang sama publik. Tapi selain itu, mungkin kebanyakan dari kalian ini juga merasa bahwa mamanya Dante ini cukup mencurigakan. Semua orang ini menanyakan reaksinya terhadap kasus ini. Salah satunya saat interview pertama yang dilakukan adalah di mana dia ini bercerita bahwa arwahnya Dante ini masih ada di rumahnya. Selain itu juga postingan-postingan yang dia bagikan tentang Dante setelah kejadian ini cukup janggal. Seperti salah satu postingan di mana Dante ditulis di caption memang ingin ketemu sama anak-anak Palestina. Terus lagi dia buat story bersama berbagi kebahagiaan untuk anak-anak Palestina. Terus lagi dia buat story bersama berbagi kebahagiaan untuk anak-anak Palestina. Teman-teman bantu aku kirim amalan terbaik untuk mereka ya, wujudin mimpi almarhum Dante yuk untuk sebuah postingan penggalangan dana. Entah apa motifnya sampai disambung-sambungkan untuk penggalangan dana atau memang mau menutupi sebuah kasus. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Lalu dia posting juga foto-foto tahlilan Dante di mana dia ini terlihat super slay, super rapi, alis rambutnya pun masih cakep ya, masih di curly dan lain-lain. Wajahnya ini tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Nggak sedikit juga nih orang yang membandingkan fotonya dia di tahlilan Dante dengan foto tahlilan almarhum Ashraf suami BCL.
Namun kemarin juga baru terekspos ternyata inilah reaksi awal Tamara ketika mengetahui si anaknya itu kehilangan nyawanya. Dan juga video-video dari pemakaman Dante yang menunjukkan bahwasanya Tamara ini berduka dan sangat-sangat terpukul atas kehilangannya Dante. Tapi dugaan-dugaan ini ditepis nih sama pihak Tamara yang mengatakan bahwasanya dialah yang berjuang untuk menaikkan kasus ini dari Polsek Duren Sawit ke Polda Metro Jaya sampai akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Saat polisi melakukan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasusnya berdasarkan rekaman CCTV menjelaskan bahwa si Fandi ini mencelupkan Dante sebanyak 12 kali dalam durasi yang berbeda-beda. 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir selama 54 detik dalam durasi yang singkat, 2 dan 4 detik. Fandi melihat ada penjaga kolam renang yang lewat. Dalam rekaman CCTV juga terlihat saat melakukan aksinya, Fandi ini juga sempat menoleh ke kanan ke kiri untuk memastikan aksinya ini tidak terlihat banyak orang. Selain itu, polisi juga membeberkan pengakuan Fandi. Saat pemeriksaan dilakukan, Fandi ini beralasan bahwa mereka berenang selama 2,5 jam untuk latihan membenamkan yang bertujuan untuk latihan pernafasan supaya lebih kuat dan tidak terlalu panik dan tidak takut air. Pihak kepolisian pun juga sampai saat ini masih melakukan pendalaman terhadap apa motif Fandi sebenarnya. Terkait lebam atau luka memar, dalam konferensi pers Polda Metro Jaya, Dr. Farah Kauro dari tim kedokteran forensik RS Kramat Jati mengatakan bahwa lebam mayat adalah kondisi normal yang dialami oleh seseorang yang sudah meninggal pada 30 menit pertama. Sedangkan memar atau luka lebam bekas gigitan dan cubitan yang selama ini diberitakan tidak terlihat oleh Dr. Farah. Karena pihak kedokteran juga melakukan ekshumasi setelah 10 hari jenazah dimakamkan. Jadi sebagian kulitnya ini emang sudah hilang dan itu proses normal pembusukan. Terkait motif menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri, ada 2 kemungkinan dalam kasus ini. Motif yang pertama motif emosional dan yang kedua motif instrumental. Motif emosional bisa jadi kebencian, marah, iri, dendam, atau perasaan negatif tersangka sehingga tega menghabisi nyawa korban. Sedangkan motif instrumental tidak ada hubungannya sama sekali dengan hati atau perasaan, tapi ingin mendapatkan manfaat tertentu, misalnya harta, popularitas, cinta, atau yang lainnya. Dan itu semuanya hanya bisa didapatkan tersangka jika menghabisi korbannya. Tapi lagi-lagi yang jelas sampai saat ini penyidik masih menggali dan melakukan pendalaman terhadap motif Fandi. Guys, apakah kalian merasa bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus ini? Atau apakah kejanggalan-kejanggalan itu muncul berdasarkan fakta yang enggak kita tahu banyak dari awal? Kita cuma tahu ada seorang anak berusia umur 6 tahun yang berenang tetapi meninggal karena tenggelam padahal diawasi. Karena CCTV ini juga tidak boleh dicek, bahkan di awal ini juga dilarang untuk dicek sama pihak polisi. Akhirnya teori-teori ini pun juga jauh lebih besar bermunculan. Kalau menurut kalian gimana guys? Yang jelas dari postingan-postingan ayahnya Dante ini, Angger Dimas, dia terus menyuarakan justice for Dante. Dia juga masih mencari motif dari kejahatan dari sang pelaku. Menurut kalian, apakah kalian bisa menyadari kejanggalan-kejanggalan lainnya? Boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Barangkali nih teori kalian ini juga mungkin saja bisa membantu proses penyidikan untuk menemukan kira-kira apa motifnya. Terakhir kita juga mari doakan bersama-sama agar arwahnya Dante ini tenang di peristirahatan terakhirnya dan semua yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga ketenangan.
dan kasus ini bisa segera menemukan titik terangnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet notifikasinya agar kalian tahu apa video yang akan aku upload. Terima kasih, see you next time and get fresh, bye bye.